Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau di waktu yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada Bidayatul Hidayah, masuk di adabul isti'dad di sairis sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Adabul isti'dadi li sairi sholawati yanbaghi an tasta'idda li sholati dhuhri qabla zawali fatuqaddim al-gailulata in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khairi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil laili kama anna fis suhuri ma'unatan ala siyamin nahari. والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار فإذا قلت فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه ثم تقوم فتصلي 4 ركعات عقب الزوال. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqul hadha waqtun tuftahu fihi abwabus samai fahabbu an yurfa'a li fihi 'amalun salihun wa hadhil arba'u qabla adh-dhuhri sunnatun muakkadatun fa fil khabari anna man sallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna salla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Adabul isti'dad di sairi sholawat. Setelah kita dibimbing oleh Al-Imamul Ghazali dari kita bangun sebelum fajar atau sebelum subuh sampai setelah subuh atau setelah fajar sampai setelah isyraq sampai di waktu duha. Yang terakhir adalah ada 4 waktu atau 4 keadaan bagi kita, kata Imam Ghazali. Kita kepada orang, ada sikap kita terhadap diri kita sendiri, ada sikap kita terhadap orang lain. Kalau bisa banyakin manfaat buat orang, berbuat baik sama orang, cari kebutuhan orang, cari hajat-hajat orang. Kita yang cari, kata Imam Ghazali, bantu hajatnya orang, cari dan dibantu, selesain, cariin solusi, cariin jalan keluarnya. Kalau nggak bisa juga, jadilah engkau yang ahli ibadah, atau minimal jangan ganggu jangan ganggu orang minimal. Kemudian yang terakhir, kalau udah nggak bisa lagi campur sama orang, nggak bisa lagi ketemu sama orang jahat aja sama orang, nyinyir aja sama orang, nggak demen aja sama orang. Ada orang kan gitu tuh. Ada orang kalau nggak ngeliat orang tuh ada yang ditahan, walaupun ditahan namanya dia cuman sakit jadi penyakit gitu. Cuman dia emang nggak demen aja ngeliat orang tuh, nilai orang terus. Kata Imam Ghazali, kalau kau nggak bisa nyampur sama hiruk pikuknya manusia, hiruk pikuknya orang, maka tidurlah engkau, kata. Tidur deh loh, jadi batu, jadi benda mati, kata Imam Ghazali. Karena nggak ada manfaatnya. Dan paling bagus untuk kita bersama adalah engkau jadi orang tidur aja deh. Jadi tidur deh, hidup lo cuma tidur aja. Melek mata, tidur lagi, melek mata, tidur lagi.
Habis buat keluarga nggak bisa, buat anak istri nggak bisa, buat orang lain nggak bisa, sikap sama orang nggak baik, suruh tidur kata Imam Ghazali. Ya. Ya. Habis suruh menyendiri nggak bisa, suruh ibadah menyendiri nggak bisa, ibadah buat keluarga juga nggak bisa juga, bakal ketemu orangnya. Ya suruh tidur lah, jadi benda mati. Tapi semoga kita enggak, insya Allah ya. Kita ini kalau tidur aja dihitung-hitung umur kita 60 tahun, tidur kalau tidur 8 jam sehari berarti 40 tahun buat tidur doang. 20 tahun semuanya tuh ada ibadah, ada kerja, ada belajar. Kalau umur kita 60 tahun tidur rutin 8 jam berarti tidurnya udah 40 tahun. Imam Ghazali. Kita rutin tidur 8 jam. Hitung kalau kita tidur umur kita 60 tahun. Jadi kita ngabisin tidur tuh 40 tahun atau 20 sampai 40 tahun. Allah. Selebihnya itu campur deh semuanya. 40 tahun tuh full tidur doang kita. Waktu kita. Semoga panjang umur. Fi taatillah ma'al afiyah wa hal jamil. Amin ya rabbal alamin. Yanbaghi. Ya, sekarang adab tentang bersiap-siap untuk seluruh sholat. Maksudnya sholat 5 waktu. Bagaimana kalau masuk waktu zuhur? Bagaimana kalau masuk waktu asar, maghrib, isya, subuh? Ya. Adabul isti'dad, adab etika al-isti'dad, persiapan lisairi untuk seluruh sholawat, as-sholat. Yanbaghi, sebaiknya antasta'idda li sholati dhuhri, sebaiknya engkau bersiap-siap untuk sholat zuhur qabla zawali, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum tergelincirnya matahari. Maksudnya apa? Untuk sholat zuhur, dari sebelum zuhur kau udah siap. Fatuqaddimal qailulata, tapi kau dahulukan tidur qailulah. Nah, sunnah nih tidur qailulah. In kana laka qiyamun fil lail, kalau kau mau ibadah di malam hari, kau ingin ibadah di malam hari, kau ingin tahajud di malam hari, maka duluin qailulah. Ya, qailulah. Kapan sih tuh? Mulainya kapan sih Beb qailulah nih? Saya bingung nama qailulah dari dulu saya bingung Beb. Apa jam 11, apa setengah jam, apa 2 jam, apa 1 jam sebelum zuhur? Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, ai an-naum fi nisfil nahar wa hiya sunnatun fi ghairi yaumil jum'ah. Qailulah itu tidur yang jelas. Tidur merem, bukan istirahat main handphone, scroll TikTok, scroll IG, bukan, tidur merem, bukan tiduran, bukan, tapi tidur di setengah siang. Nah, ini banyak pendapat mengatakan apakah setengah itu dari fajar ke zuhur terus bagi setengah? Ada yang bilang dari fajar ke maghrib bagi setengah. Kalau bagi setengah ya pas zuhur dong. Nisfun nahar, setengah siang. Kalau setengah berarti bagi 2. Ya. Katanya kalau Imam Syekh Muhammad Nawawi kayaknya maunya dari fajar ke zuhur. Bagi 2 gitu. Dari fajar misal sekarang jam 4 sampai zuhur jam 12 lah taruh. Dari 4 sampai 6 berapa jam? 4 ke 12 berapa jam? 8 bagi 2 4. Dari jam 4 udah jam 8 dong qailulah. Lah busut. An-naum fi nisfin nahar, setengahnya siang. Dia makanya setengahnya siang nih kapan dibilang siang? Apa siang dimulainya hitungannya dari fajar, apa dari duha? Maka perbedaan pendapat banyak. Ada yang bilang 45 menit, tapi mu'tamad seperti itu.
45 menit sebelum duhur udah mulai tuh kailulah. Udah paling bagusnya kailulah, afdolnya kailulah 45 menit atau 1 jam deh sebelum duhur. Itu. Sebelum duhur itu udah merem tuh. Itu udah merem. Bangunnya dari sebelum duhur 10 sampai 15 menit. Jadi tidurnya setengah jam tuh kailulah. Tidurnya setengah, mungkin nggak tuh tidur setengah jam? Enggak aja orang mari udah bilang enggak, udah deh biar daripada saya bohong ya enggak. Dia bilang enggak aja deh. Setengah jam tidur setengah jam mungkin nggak? Tapi terkadang ada tidur yang pertama-tama 10 menit. Ada tidur kayak begitu tuh. Kita kalau udah tidur 10 menit bangun. Tidur lagi tuh. Padahal kalau tidur bangun yang 10 menit itu atau 15 menit itu seger tuh. Cuman kalau kita tidurin lagi bablas. Tuh biasanya tidur kayak lulah ada tuh 10 menit tuh. Tapi kalau tidur malam enggak deh. Kalau tidur siang atau tidur kayak lulah ada tuh 10 menit kita bangun. Ya. Habis itu tidur ngendusin doang. Tapi tuh kalau kita bangunin bener-bener dari tempat tidur seger tuh. Cuman kita kan kadang ya baru banget 10 menit taruh ah. Nah, ntar dulu ahnya itu tuh yang kedua tuh. Wah, bablas tuh. Bangun-bangun asar. Itu bisa maghrib. Aneh udah padahal udah mendingan. Ah, udah aneh mah. Ada yang maghrib. In kana laka qiyamun fil lail, kata Imam Ghazali, kalau kau ingin bangun malam atau tahajud maka hendaknya kailulah. Kenapa? Karena kailulah itu membantu bangun tahajud. Seperti adanya sahur membantu untuk puasa. Kailulah, ente mau enak nih tahajud ente, kailulah. Ntar enak tahajud. Maksudnya enaknya tahajud gimana sih? Bangunnya enak tahajud. Bangunnya seger. Enak, badan tuh enak. Mata enak. Enggak kerematik gitu. Kadang ada orang bangun tidur tuh ngerenteg. Aduh, enggak. Nah, kadang tuh yang bikin tidur lagi tuh. Tapi kalau yang kailulah tahajudnya enak. Maksudnya tahajudnya enak dari melek matanya dia udah enak badannya dia. Ntar ada hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Ya, ista'inu bil kailula ala qiyamil lail wa bis suhuri ala siyamin nahar. Manfaatkanlah atau ista'inu, perhatikanlah atau manfaatkanlah dengan kailulah untuk bangun malammu, kata Rasulullah. Ya, wabis suhur ala siyamin nahar, dan dengan sahur kau bisa bantu dirimu untuk puasa di siang hari. Jadi qiyamul lail ya, in kana laka qiyamun fil lail, yaitu salat qiyam lail. Maksudnya apa sih? Tahajud. Qiyamul lail itu tahajud. Tahajud. Apa sih tahajud? Emang ada usolli sunnah tahajud? Enggak ada. Kalau tahajud itu sholat sunnah di malam hari setelah bangun tidur, tuh tahajud. Ente mau sholat sunnah apa aja, asal pertama tidur dan bangunnya setelah tengah malam. Kalau ente tidur jam 10, bangun jam setengah 11 malam atau bangun setengah 12 malam, bangun udah bisa tahajud belum? Udah dibilang kalau kita sholat udah dibilang tahajud belum masuk waktunya. Yang dikatakan adalah sholat tahajud, sholat sunnah di setelah tengah malam ya, dan setelah bangun jadi tidur dulu. Biar katanya tidurnya cuma 10 menit, tapi nanti misal jam 12 malam lewat 10 contohnya ngantuk, kita tidur bangun nih, enak kali depan TV habis nonton drakor gitu ya. Ini mungkin nonton drakor ada nggak nih? Ketiduran tuh bangun. Nah udah bisa aja tuh. Tidur aja. Mau tidurnya duduk kek, mau rebahan kek, mau tidur lu sambil salto. Ada tidur sambil. Tidur ate walaupun 10 menit. Bangun. Nah udah bisa tahajud tuh.
Sholat tahajud maksudnya sholat di malam hari setelah tidur. Bukannya sholat sunnah tahajud. Nggak ada. Apapun sholatnya. Lu mau sholat gobo, mau sholat fardu, mau sholat qobliyahnya isya, mau sholat ba'da isya, itu dibilang tahajud semuanya. Segala sholat, sholat sunnah, tapi sunnah dikatakan, bukan gobo tadi enggak. Gobo atau fardu enggak. Sholat sunnah. Apapun sholat sunnah, misalnya ba'da isya, atau enggak terawih, kalau emang terawih, kalau emang bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan apa aja? Sholat sunnah wudhu kita baru bangun tidur. Sholat sunnah taubat kita pengen istikharah, itu dibilang tahajud. Jadi nggak perlu usolli sunnah tahajud lillahi ta'ala, nggak perlu bangun tidurnya kita di habis tengah malam, bangun tidurnya kita mau sholat, itu udah dibilang tahajud, udah dinilai tahajud. Dari kata jahada, tahajud, jahada tuh berupaya, berusaha. Karena sholat yang harus ada upayanya itu, sholat yang ada usahanya, ibadah yang ada usaha gimana maksudnya? Bangun tidur di tengah malam, bukan karena subuh, karena tengah malam. Nah itu makanya tahajud dibilangnya. Apapun sholat sunnahnya, ya jelas. Jadi nggak, tahajud itu dengan kita takbiratul ihram sholat udah apa aja, sholat sunnah itu dibilang tahajud. Jadi misalnya mau sholat istikharahnya, mau sholat taubatnya, mau sholat hajatnya, terserah. Mau digabung sama, mau satu-satu sama, itu dibilang sholat tahajud. Tahajud itu sholat sunnah di tengah malam, bangun dari ya. Terus ada sholat tahajud. Kalau emang sholat tahajud ada nama, ada sholatnya, makanya bilang tahajud itu nama sholat yang setelah bangun bukan ada sholat khusus. Kayak sholat sholat sunnah mutlak. Kayak sholat sunnah mutlak kayak gitu. Makanya hukumnya sholat tahajud seperti sholat sunnah mutlak. Makanya dikatakan wala hadda li adadi rakaatih. Nggak ada batasan rakaat tahajud itu. 1000 rakaat kayak kalau bisa. 100 rakaat kayak. Al Imam Ali Zainal Abidin sholat malamnya beliau adalah 1000 rakaat setiap alf rakaah fi kulli lailah. Wa bihadza yuqalu Zainul Abidin. Karena sebab setiap malamnya 1000 rakaat maka dijulukin Zainul Abidin. Apa Zainul Abidin? Paling cakepnya orang yang ahli ibadah. Imam Ali Zainul Abidin. Imam Haddad radhiyallahu taala anhu 100 rakaat setiap malam. Kalau 1000 rakaat berarti kalau 2 kali salam, 2 rakaat salam berapa kali salam tuh? 500 salam. Lu mah baru 10 kali salam taraweh udah kayak udah. Apalagi kalau Bilal masih Khalifatur Rasul Amirul Mukminin Sayyidina Umar, masih Sayyidina Umar aja ini. Udah hafal. Habib tahu aja, tahu. Kalau masih Sayyidina Umar, masih Sayyidina Umar aja, kayaknya udah lama ya. Kayaknya udah panjang tuh sholat tarawih, masih Sayyidina Umar aja. Hati ada yang ngomong gitu deh. Ya, sholat tahajud dikatakan hadisnya Rasulullah daripada Abi Dzarrin Al-Ghifari mengatakan, Abi Dzarrin meriwayatkan as-salatu khairun maudhu istaghfiru au aqilla. Sholat itu isinya adalah kebaikan. Ya. Khairu maudhu'in, sholat itu paling cakepnya, paling bagusnya keadaan. Istakthir awil au aqil. Terserah kalian maunya banyakin sholat sunnah atau sedikit sholat sunnah. Ya, dikatakan in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khair. Ya, atau kalau kau ingin sahar, itu maksudnya adalah
Bangun di tengah mah begadang, tapi begadang dalam kebaikan. Apa begadang dalam kebaikan? Ya kayak baca Al-Quran. Saya nggak sholat beb, tapi bangun tidurnya saya baca Al-Quran, zikir, ya apalagi baca, mengulang pelajaran, baca kitab, entah, tapi kitab-kitab yang baik, jangan kitab primbon. Buku primbon lo baca tengah malam, ngapain primbon? Nah, beb, emang masih ada kitab primbon? Beb, nggak tahu saya. Ya, apa aja gitu yang baik selain sholat boleh, tapi paling nggak sholat 2 rakaat dah. Minim, masa iya sholat 2 rakaat aja kagak mau tengah malam. 2 rakaat habis itu mau apa ya? Baca Al-Quran. Abang terkadang tuh orang tuh kimistrinya beda-beda. Ada orang kimistri sholat, ada orang kimistrinya lagi kimistri sama ibadah, kliknya sama ibadah tuh ada yang Al-Quran. Aduh, dia baca Al-Quran lebih lezat, lebih enak. Dia merasa tuh sekujur tubuhnya dia lebih nikmat baca Al-Quran ketimbang sholat. Ada yang sholat lebih enak ketimbang baca Al-Quran. Dia kalau udah sholat enak, badannya dia nyaman, kayaknya lebih sehat, otaknya dia kayaknya fresh. Dan di sholat pun, ada macam-macam. Ada orang khusyuknya lagi sedekap baca surat. Ada orang yang khusyuknya lagi ruku, lebih enak ketimbang berdiri. Ada orang enak lagi sujud, lebih khusyuk ketimbang ruku dan berdiri. Ada orang lagi duduk di antara 2 sujud, lebih enak. Macam-macam tuh. Gimana pemberiannya Allah Ta'ala. Kalau Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang Al-Fakir pernah baca, beliau lagi rukunya. Kata Habib Ali al-Habsyi, aku lebih suka panjangin ruku ketimbang sujud. Karena kalau lagi ruku, beliau merasa lebih enak. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Simtudurat, lebih enak panjangin rukunya. Lagi sholat sendiri, bukan lo jadi imam biasa ada terus lo panjangin ruku. Sian orang. Sholat sendiri, ini lagi tahajud nih, lagi tahajud sendiri, bukan biasa ada. Habib ntar ngomong ntar panjangin ruku, ntar ada yang panjangin ruku, sujud enggak. Kalau lagi sholat sendiri, ya Imam Ghazali maunya lagi sujud panjang. Ada yang begitu, ada yang sujudnya lebih enak panjang, ada yang lagi ruku, ada yang lagi apa aja. Gimana kimistrinya itu sama ibadah? Ada yang baca Al-Quran, ada yang zikir, nyebut la ilaha illallahnya lebih enak. Ada yang nggak zikir tapi nggak la ilaha illallah, ada Allah. Ada yang bersolawat, giliran la ilaha illallahnya enggak ada. Pokoknya ya macam-macam. Nah, kita tahu gimana beb? Ya lu banyakin tuh ibadah dulu, nanti dapetin tuh kimistrinya di mana. Jangan mau nanya saya di mana ya. Nah, lu kerjain dulu semuanya, nanti ada tuh kliknya, tik. Di situ tuh. Oh ya udah. Ya. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail, sesungguhnya fiha di dalam qailulah ma'unatan, pertolongan, bantuan, ala qiyamil lail, untuk bangun malam atau untuk salat atau ibadah di malam hari. Kama anna fis suhuri, seperti adanya di dalam sahur, ma'unatan, bantuan, ala siyamin nahari, untuk puasa di siang hari. Ya. Terus kemudian faida qilta, kalau kau sudah berkailulah. Qilta itu berkailulah, bukan kulta, salah nih. Faida qulta, jangan. Faida qilta, kalau kau sudah kailulah, kau udah ngelakuin tidur kailulah, fajtahid, maka berusahalah antaistaigidho qabla zawal. Kalau kau udah dapat kailulah, maksud udah mulai tidur, usahain bangunnya sebelum usahain, berusaha. Jadi usaha ada apa? Ada kadang kelewatan, ada kadang pas, ada kadang alhamdulillah sebelum. Berusaha, namanya orang usaha bisa aja, boleh-boleh aja.
Ini nggak kayak Habib datangnya pas tadi udah salam sholat maghrib baru datang. Padahal jalan kayaknya macet sampai kunang-kunang mata saya tadi, ya Allah. Terus watatawaddo. Ya, kemudian kau bangun sebelum zawal, kau bangun sebelum duhur. Kalau bisa usahain. Kemudian tatawaddo, wudu deh. Wa tahdurul masjid, pergi ke masjid, hadir ke masjid. Wa tusalli tahiyatul masjid, salatlah tahiyatul masjid. Ya. Salatlah tahiyatul masjid. Wa tantadhirul muadzina, tungguin muadzin. Tungguin yang kayak begini cakep. Ini biasanya amal-amal kayak gini nih kayaknya udah gocap ke atas kayaknya nih. Atau enggak gocap 55 ke atas, 60 kayaknya nih ya. Kalau yang masih 40, 45 ke bawah kayaknya model-model enggak ada yang mau begini. Zuhur ada di masjid. Subuh apa lagi? Mustahil bin mustahal. Apalagi zuhur. Subuh 40 ke bawah. Kira-kira ada enggak? Mustahil bin mustahal. Apalagi zuhur 40 tahun ke bawah umurnya. Biasanya udah 60 deh tuh ya. Udah asar deh. Panjang umur, sehat afiat, bukan orang sini sih panjang, Masya Allah. Wa tusalli tahiyatul masjid wa tantadiral muadzin. Tungguin sholat tahiyatul masjid, tungguin muadzin di masjid. Jadi sebelum muadzin datang nih, atau muadzin masih wudu atau masih siap-siap, fatujibahu, kemudian kau jawablah muadzin. Ya, seperti yang udah lewat. Ya. Tsumma taqum. Ya. Kemudian bangunlah setelah azan, sholatlah. Sholat apa ya? Sholat sunnah. Tsumma taqum, habis sholat, habis muadzin azan bangun. Jangan pelit-pelit. Jangan kita maunya ngepas aja, mau sholat yang fardu aja. Ada orang begitu tuh. Jangan ngapa, bangun kek. Mau dia maghrib, mau dia isya, mau dia subuh, mau dia duhur, mau asar. Jangan pelit-pelit gitu sama diri itu, jangan pelit. Paksain, harus paksain. Gue nggak pernah sholat sunnah. Ada orang begitu tuh, saking tekaknya kayaknya. Teka, males campur teka kayaknya. Ada orang sengaja emang nggak mau, gue nggak sholat sunnah. Waduh, kayaknya lu hebat banget lu. Sumpah tagum sampai Imam Ghazali ngomong. Kemudian bangun deh, kata Imam Ghazali sampai begitu. Tungguin muazin, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tungguin muazin, jawab azan. Berarti dalam keadaan duduk. Habis itu kemudian bangun deh. Artinya apa? Jangan pelit-pelit, bangun deh, bangun. Habis azan, fatusalli arba rakaatin aqibaz zawal. Salatlah 4 rakaat setelah tergelincir mata atau sebelum qabla duhur. Salat sunnah qabla duhur. Ya. 4 rakaat. Berapa salam, Beb? Boleh 1 salam. Tapi kalau emang mu'tamad di mazhab Syafi'i, kalau udah salat sunnah afdolnya atau bagusnya masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi mau 4 boleh nggak, Beb? Qobliyah zuhur boleh, nggak masalah. Terkadang kan gimana enaknya aja, yang penting ngerjain. Oh nggak bisa 4 saya, Beb, males. Ya udah 2. Males, Beb, 2. 4 males dah, nggak mungkin dah, mustahil buat saya. Buat saya 4 rakaat qobliyah, mau dia qobliyah apa aja udah abong kalau kata orang Bekasi, abong. Kayak nggak mungkin udah. Enggak, ya udah 2 rakaat, enggak masalah. Yang penting jangan ngepas gitu. Salat fardu tuh jangan ngepas banget. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat sunnah qobliyah zuhur manjangin tuh bacaan suratnya. Bacaan apa aja? Bacaannya apa aja? Banyak. Ada ayat kursi. Imam Haddad mengatakan begitu, ayat kursi, terus kulhu 3 kali, terus ada ayat lagi, apa aja deh. Kalau inti hafid Quran, saya sambilan aja,
mau ngapalin juz amma, misal kita di rumah ngapalin juz amma, kita baca. Merojahnya kapan? Tuh sholat sunnah tuh. Sholat sunnahnya kita merojahin, misal lagi ngapalin juz amma, abong Al-Quran semua, misal juz amma dah, juz amma kita ngapalin dulu juz amma. Atau enggak dari Wadduha ke An-Nas, nah itu panjangin aja deh, mau 4 surat kayak dari Wadduha apa sampai 4 surat nggak apa-apa. Atau enggak dari Amma Yatasaalun, pas dari juz sama, dari juz 30 ya gitu. Setelah ini kita hafalin tuh ya. Kalau usahain ya pelan-pelan, semuanya bisa pelan-pelan. Kalau ada himmah, semangat, minta sama Allah, ma'unah, pertolongan dari Allah. Minta sama ya Allah, aku pengen hafalin Quran ya Allah. Minta. Tapi ada usaha. Dimulai dari juz amma dulu. Juz amma pelan-pelan, satu surat misalnya 2 minggu nggak apa-apa. Lah kita doang diri. Bukan di pondok gitu, bukan di tempat pendidikan. Saya umurnya udah 57. Mungkin nggak bisa hafal Quran? Bisa. Kenapa enggak? Semua bisa. Nggak mungkin Al-Quran nggak bisa dihafalin, nggak mungkin. Bisa. Cuman gitu. Ada sedikit aja, kita ini punya apa? Punya perhatian sedikit. Mulai misalnya 4 ayat dulu dari Amma Yatasaalun, dari 4 ayat dulu. Ntar lagi 4 ayat lagi. Waktu kosong nih, megang handphone, ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran, 4 ayat lagi, gitu aja. Nabungnya pelan-pelan. Nanti lama-lama bantuannya Allah, dapat enak. Asal ada kemauan. Nah, Rasulullah SAW sebelum subuh, sebelum qobliyah zuhur, beliau memanjangkan sholat sunnahnya 4 rakaat. Hada apa sabda Rasulullah? Dan Rasulullah pernah bersabda, hada waktun tuftahu fihi abwabus sama. Ini waktunya dibuka pintu langitnya Allah. Waktu zuhur tuh, waktu tergelincirnya matahari, di situ waktu dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah. Fa'ahabbu an yurfa'ali fihi amalun soleh. Dan aku kepengen, kata Rasulullah, aku pengen begitu pintu langitnya Allah dibuka, amal solehku juga lagi ke bawah sama Allah, dilaporin kepada Allah. Itu baginda Nabi kita Muhammad. Nggak ada saatnya beliau yang nggak baik, ya nggak? Segitunya sama waktu zawal sama waktu tergelincir matahari. Ya, begitu perhatiannya. Maka Imam Haddad ngajarin kalau setelah qobliyah 4 rakaat, mau 2 rakaat, baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Baca tuh, itu paling bagusnya tuh 100 kali. Baca. Ya. Beb, saya suratnya masih kuliah kulhu nggak apa-apa. Kerjain aja. Oh, saya nggak baca surat, Beb, nggak apa-apa. Sholat sunnah yang penting. Jangan pelit-pelit mamat, ya. Jangan pelit-pelit nggak apa-apa. Wa hadzal arba' qabla dzuhri sunnatun muakkadatun. Ini sholat 4 rakaat sebelum zuhur, sunnah muakkadah. Imam Ghazali ya pendapat 4 rakaat qobliyah zuhur adalah sunnah mu'tamad inda fuqaha. Adapun mu'tamad ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Yang sunnah muakkadah cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya lagi ghair muakkadah. Tapi Imam Ghazali enggak, 4 rakaatnya muakkadah. Kenapa? Udah ada hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan. Rasulullah sholatnya 4 rakaat dan manjangin lagi bacaan Al-Qur'annya. Bacaan suratnya. Fafil khabar, di dalam hadis ya Rasulullah SAW, anna man shallahunna. Nih dari sini nih Imam Ghazali mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur adalah sunnah empat-empatnya muakkadah. Dari sini nih, anna man shallahunna, barang siapa yang sholat 4 rakaat. Enggak dibilang anna man shallahuma. Dari sini Imam Ghazali, hunna berarti jamak lebih dari 3. Jamak lebih dari 3. Karena sunnah itu mu'annas,
muannas lebih dari 3 namanya hunna. Itu kalau bahasa guru-guru sorof kita dulu. Dari sini Imam Ghazali mengatakan berarti 4 rakaat sunnah muakkadah, bukan 2 rakaat. Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Ulama fikih bilang enggak 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat lagi ghair muakkadah. Anna man shallahunna, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, fa ahsana ruku'ahunna, dan dia cakepin rukuknya, wa sujudahunna, dan ngebagusin sujudnya, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin. Maka ada yang riwayat 2 artinya. Ada yang bilang ngedoain itu orang, ya, ada 70.000 malaikat ngedoain itu orang. Ada yang bilang ngebarengin sholat nih 70.000 malaikat ngebarengin sholat. Ada yang bilang ngebarengin maksudnya apa? Jadi makmum. Malaikat jadi berapa makmum? Malaikatnya 70.000. Ada yang bilang maksudnya sholat di sini adalah ngedoa. 70.000 malaikat ngedoain kita sholat 4 rakaat sebelum duhur. Ngapain? Yastaghfiruna lahu ilal lail. Itu malaikat dari kita 4 rakaat sebelum duhur mintain ampun kepada Allah. Sampai kapan? Sampai malam. Bukan pas saat itu doang tuh malaikat mintain ampun buat kita tuh. Biar kita diampunin dosanya, bukan. Habis kita salam nih. Dari kita habis salam, terus malaikat mintain ampun. Berapa yang malaikat? 70.000 malaikat mintain ampun dari dosa kita sampai malam hari. Ya Allah. Semoga kita diampunin dosa-dosanya. Kita ini nikmat jadi umatnya Rasulullah. Udah. Nikmat ente kayak begini ente. Gak ada di umat-umat sebelumnya ente. Maksud kita yang bikin capek malaikat 70.000 malaikat kerja sama kita orang. 70.000 malaikat kerja sama ente. Kalau sholat 4 rakaat sebelum bas kerja. Tuh malaikat kerja. Ngapain kerjanya? Bukan nyangkul, bukan jagain toko gitu, enggak. Mintain ampunan dosa kita sama Allah. 70.000 malaikat. Ya Allah. Emang kita ada dosa, Beb? Kita kan enggak ada dosa. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai punya omongan kayak gitu ya. Ya Allah. Ya. Terus dikit lagi ya. Belum masuk. 18, 10 menit lagi. Alhamdulillah berkah ya, padahal udah telat datangnya. Tsumma shallil fardhu. Saya pikir tadi udah WhatsApp, kayaknya nggak candak nih Beb. Saya mikir datang udah 7 kurang seperempat tadi. Soalnya ngeliat macetnya luar biasa tadi. Tsumma shallil fardhu. Kemudian salatlah fardu zuhur ma'al imam, bersama imam. Ada riwayat lagi dari Rasulullah SAW. Ada hadis lagi dari Rasulullah tentang qobliyah zuhur. Dan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Man shalla qabla dhuhri arba'an, ghufira lahu dzunuba yaumih dzalik." Barang siapa yang sholat subuh 4 rakaat, Allah ampunin dosa entu hari. Ya Allah. Wa fihi anit Tabrani, dari Imam Al-Tabrani. Imam Tabrani meriwayatkan daripada sahabat Rasulullah Al-Ansari, man shalla qabla dhuhri arba'an, barang siapa salat qabla zuhur 4 rakaat, kana ka'adli ragabatin min bani Ismail, maka seakan-akan pahalanya nih bukan ampunan dosa, pahalanya dia seperti ngemerdekain 1 budak daripada manusia. Ya Allah. Ya. Tsumma sholal fardhu ma'al imam, kemudian sholatlah fardu berjamaah sama imam. Tsumma sholli ba'dal fardh, kemudian sholatlah setelah fardu rakaataini fahuma minar rawatib as-sabitah, baru nih. Kemudian setelah sholat ba'da duhur 2 rakaat. Karena ini yang sahih, ini yang paten riwayatnya. Maksudnya apa? Yang muakkadah 2 rakaat. Ya. Yang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Habibah man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Riwayat dari Rasulullah SAW juga, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, sama barengin muakkadah sama ghair muakkadahnya, maka Allah haramin dirinya dari api neraka Allah. Ya. Bacaannya apa nih Beb? Saya bingung Beb, dari tadi Habib belum ngomong ya. Tadi paling enggak ya Imam Ghazali ngajarin paling enggak bacanya ayat kursi sama akhir Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Tambah lagi kulhu 3 kali. Enak baca itu aja. Kalau kita nggak punya hafalan. Tadi maksudnya hafalan-hafalan merojah kalau kita punya hafalan pribadi. Baca hafalan kita. Hafalan pribadi apa Beb? Hafalan pribadi Al-Qur'an, mau dari juz amma kayak baca itu aja. Enggak masalah. Enakan itu ya buat ngulang hafalan ke. Wala tashtagil, janganlah kau sibukkan dirimu ilal asri sampai asar illa bita'allumi ilmin, kecuali kau pelajarin ilmu. Ya Allah. Ini kayaknya buat anak pondok doang nih Bidayatul Hidayah. Bukan begitu. Bukan, maksudnya apa? Cari kebaikan. Tambahin ilmu sedikit-sedikit. Jangan kosong-kosong mamat tiap hari. Nambahin ilmu. Nambah saldo loh, mau. Mau gak kita nambah saldo? Mau banget. Giliran ilmu gak mau. Tambahin. Tiap hari itu biar ada penambahan ilmu. Tiap waktu kalau perlu. Pergantian waktu dari pagi ke duhur. Duhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib. Biar ada penambahan ilmu. Gitu. Maksudnya bukan lagi belajar kayak anak santri. Begitu. Bukan. Tambahin ilmu kayak. Belajar kan? Apa kan? Au i'anati muslimin, kalau nggak bisa bantu orang Islam. Habis zuhur tuh nggak ngapa-ngapain, bantuin orang Islam. Gimana? Banyak cara. Kita punya toko kita sembako, warung, tambahin tuh kiloannya. Dia beli telur sekilo dapat 8 misal, tambahin 9 tuh telur. Bantuin nggak? Ada sedekah nggak di situ? Iya. Jangan pelit-pelit mamat. Kita orang beli telur sama kita, orang beli beras sama kita, tambahin dikit. Orang ngapain sama kita, tambahin. Nggak perlu dia tahu. Nih gue tambahin nih, telur lu harusnya 8 butir nih. Lu sekilo. Nih gue busut. Itu sih namanya bukan bukan amal tuh. Nggak usah diem aja. Apa aja gitu. Ente misalnya lagi kerja di pegawai negeri, bantuin orang, mudahin. Banyak bantuin orang tuh banyak. Ya. Nggak mesti orang ahli ibadah doang ya. Nggak mesti toko juga. Apa aja, pokoknya bantuin orang. I'anati muslimin, bantuin orang. Au qiraati Quran, atau baca Al-Quran. Baca deh Al-Quran. Nggak bisa nolong orang, nggak bisa belajar. Ya, baca Al-Quran. Au sa'i fi ma'ash litasta'ina bihi ala dinik. Atau kau cari uang buat kehidupanmu, buat menolong agamamu, buat ngejaga agamamu. Cari uang. Kerja, usaha, dagang. Jangan nyolong, jangan nimpe, jangan ngibulin orang. Jangan rampok orang, naudzubillah. Jangan minta-minta, maksudnya jangan minta-minta. Kalau bisa habis duhur udah kelar, sholat, belajar ilmu. Nggak bisa belajar ilmu nolongin orang. Tapi hadisnya Rasulullah SAW yang ma'ruf, riwayat Imam Muslim. Man kana fi aunil wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Selalu ditolong sama Allah, tolongin orang. Pasti Allah nolongin tuh. Ente pengen ditolong sama Allah, pengen dijaga sama Allah. Saldo ente mau dirapin sama Allah,
Mau ditambahin terus sama Allah. Apa aja yang mau dimakmurin sama Allah, tolongin orang. Biar kata sedikit, tolongin orang. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Selagi kita lagi ada nolongin orang, pasti Allah nolongin kita. Selagi kita ada nolongin orang, pasti Allah bantuin kita. Orang siapa aja, apalagi keluarga deket, misanan, sepupu, terkadang begitu, nggak usah nyari-nyari, yo beb, saya nyari orang ini susah, nyari orang susah di pol tangan susah beb, wah, nyari orang susah di pol tangan, muka lo susah, nggak usah jauh-jauh, terkadang sepupu, ponakan, itu orang bukan, hambanya Allah bukan, ponakan, ipar, ponakan. Mau bayaran sekolah, mau bayaran apa bantuin, terutama orang deket, sepupu. Jangan kita makmur sendirian aja, giliran keluarga, ya Allah makannya tiwul aja, kita makan kebuli, giliran keluarga kita yang lain pada makan tiwul. Tahu tiwul? Habib tahu-tahu antiwul. Emang di Halim ada tiwul enggak? Ya. Artinya apa sih maksudnya? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ya, dikatakan oleh Imam Muhammad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan al-ma'na wallahu mu'inun lil abdi i'anatan kamilatan. Allah akan menjadi penolongnya itu hamba yang suka nolongin orang, nolongin sempurna. Nggak ada kadarnya. Misal kita nolongin orang, kadar kita paling 500.000, terus dikalkulasin juga sama Allah, dihitung-hitung juga 500.000 ame doa yang lo minta 5 miliar, berarti 0,0 sekian persen. Oh enggak, usaha lo ada 5 miliar nih, di depan lo ada 5 miliar, terus Allah kita nih bantuinnya cuma 500, bantuin orang 500.000 misal, apa dihitung tuh sama Allah? Kadar doa kita minta ada 5 miliar ame 500.000, dibandingin enggak. Wallahu mu'inun lil abdi i'anatan kamilatan, sempurna Allah bantunya. Madamal abdu mu'inan li akhi. Jadi kita bantunya 1 juta jadi 10 miliar. Maunya kita lagi ada butuh apa nih sama Allah? Ya Allah bantunya sempurna. Kalau kita bantunya cuman ya Allah boncengin motor, tapi kita lagi hajat nih, lagi makelarin, ya enggak, gedong 48 tingkat. Misal, ya cuman lagi boncengin sama orang motor, bantuin ke depan sana, dibantu. Gol tuh makelarnya. Amin, besok makelar-makelar ke rumah gue nih. Jangan, gue nggak mau diganggu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.